Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Fauzia dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya selama saya mengikuti kegiatan KKN Mandiri di domisili saya, yaitu Desa Pelosok Kerap, Kecamatan Berisik. Saya di sini mengambil judul yaitu pengoptimalisasian peran mahasiswa dalam menanggulangi sistem perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19. Di sini ada sejarah desa. Saya langsung menjelaskan tentang program desa yang ada. Kebetulan saya mengambil BUMDes yang berada di desa saya sendiri, yang berjudul BUMDes Karya Mandiri, yang berkedudukan di Desa Pelosok Kerap, Kecamatan Berisik, Kabupaten Indramayu, dan didirikan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 14 bulan 10 2016. Tujuan pembentukan BUMDes ini, pendirian atau pembentukan BUMDes, yaitu meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir menciptakan lapangan kerja. Di sini ada program kerja mahasiswa KKN UGJ tahun 2020 yang kebetulan saya menjalankannya dengan tim saya yang kebetulan sama dengan domisili saya, sama Fakultas Ekonomi. Di sini ada 4 program kerja. Yang pertama, sosialisasi simpan pinjam. Yang kedua, penyuluhan dan pendampingan. Yang ketiga, pembukuan BUMDes. Dan yang keempat, pendampingan jual gabah. Nah, yang selanjutnya di sini ada program pendampingan. Di sini saya masih menjalankan bersama tim saya. Kebetulan ada 3. Yang pertama, pembagian bansos. Yang kedua, membuat dan membagikan jamu peningkat imun, masker, dan membuka ruang cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu membuat tong sampah. Hambatan dan solusinya yang kami lalui yaitu hasil yang dicapai dari simpan pinjam. Dari penyuluhan koperasi simpan pinjam ini, warga desa Pelosok Kerap mengetahui fungsi dan sistem yang benar terkait dengan koperasi simpan pinjam, sehingga peran BUMDes Karya Mandiri diharapkan ke depannya dapat berjalan kembali sehingga roda ekonomi masyarakat akan lancar. Di sini saya akan melanjutkan tentang hambatannya. Hambatannya itu warga desa atau peserta penyuluhan tidak semuanya dapat menyerap dengan baik apa yang disampaikan pada saat penyuluhan. Dan solusi yang kami berikan yaitu memberikan informasi terkait dengan koperasi simpan pinjam bahasa yang dimengerti dan memberikan hard copy dan soft copy pamflet kepada peserta penyuluhan untuk dibaca kembali. Saya lanjut untuk penyuluhan dan pendampingan pembukuan BUMDes. Hasil yang dicapainya, BUMDes yang sebelumnya belum melakukan pembukuan dengan adanya penyuluhan dan pendampingan dan membuat laporan keuangan, saat ini BUMDes setiap bulannya dapat melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi baik dalam membentuk manual maupun dalam bentuk Microsoft Excel. Ada beberapa hambatan. Salah satunya untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan laporan terhadap hambatan mengenai kesediaan waktu untuk pengurus BUMDes yang mengikuti penyuluhan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, yaitu antara tanggal 25 sampai 31 Agustus. Kami membuat solusi yaitu menyediakan waktu penyuluhan dengan menyesuaikan waktu luang pengurus BUMDes, yaitu di akhir pekan, yakni hari Sabtu atau Minggu, dan waktu yang sekiranya pihak aparat desa luang. Yang ketiga, pendampingan jual beli gabah. Pendampingan jual beli gabah. Yang pertama, hasil yang dicapai merupakan desa yang terdiri dari 5 blok atau perkampungan, yaitu ada blok Pelosok Kerap, blok Sekat Baju, blok Lungkoneng, blok Gunung Sari, dan blok Salam. Yang mana blok salah satu dengan yang lainnya terpisah oleh hektaran sawah. Sebagian besar desa Pelosok Kerap terdiri dari persawahan, maka dari itu desa Pelosok Kerap kaya akan hasil pertanian seperti padi ketika panen,
tiba masyarakat sangat sibuk mengurus sawah mereka dari potensi alam tersebut. Pemerintahan Desa Pelosok Kerep membentuk badan usaha milik desa atau bisa disebut dengan BUMDes. Di sini tidak ada hambatan dan kami tidak memberi solusi. Selanjutnya, di sini ada program pendukung. Hasil yang dicapainya adanya program tentang baksos, pembagian sembako, dengan membantu pembagian ini, kita membantu sedikit meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19 untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Salah satunya kami membantu masyarakat yang kurang mampu, yaitu panti jompo atau jompo, dan dana yang kami kumpulkan itu murni dari beberapa orang yang menyumbangkan. Di sini ada hambatan, ada beberapa warga desa yang sudah terdaftar untuk dibagikan baksos, namun sedang tidak berada di rumahnya. Solusinya, warga desa yang sudah terdaftar untuk menerima baksos, namun sedang tidak berada di rumahnya, bantuan sembako tersebut dititipkan ke tetangga rumahnya. Jadi selama proses bansos ini, terkadang ada masyarakat yang terpilih sedang berada di luar rumah. Kami memilih untuk menitipkan ke tetangganya. Program bansos ini kami bekerja sama kebetulan dengan salah satu tim yang berada di daerah kami, yaitu Geni Muru. Kami bekerja sama murni, uang dananya hasil dari orang-orang yang menyumbangkan. Dan di sini ada membuat jamu, membagikan masker, dan membuka ruang cuci tangan. Hasil yang dicapai, program pembagian jamu, peningkat imun, dan masker, dan rajin cuci tangan ini memberikan output yang dirasakan tidak secara langsung pada masyarakat, yaitu berupa ketahanan dan peningkatan imun tubuh untuk menangkal dari risiko terpapar virus COVID-19. Jadi di sini kami bersama tim, bersama rekan-rekan membuat jamu racikan yang kami buat sendiri, yang diikuti beberapa teman-teman dan dibantu oleh salah satu warga untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini ada hambatan, banyak warga yang tertarik dengan jamu tersebut, namun tidak semua warga kebagian karena jumlah jamu yang dibuat hanya 50 biji. Solusinya, setelah proker ini berjalan karena kebutuhan dan antusias warga yang baik, maka pembuatan jamu peningkat imun ini akan diarahkan kepada warga desa yang sudah ikut membantu kami dalam membuat jamu tersebut untuk dijadikan usaha. Jadi di sini kami mensarankan untuk masyarakat yang mengikuti kegiatan jamu ini, pembuatan jamu ini untuk melanjutkan usahanya atau UMKM yang pada akhirnya jamu peningkat imun tersebut dijual dengan harga 5.000 per botol. Dan yang terakhir, membuat tong sampah desa. Hasil yang dicapai dengan adanya program ini, sekarang di Gang Desa Pelosok Kerep yang sebelumnya tidak memiliki tempat sampah atau sudah rusak, saat ini sudah memiliki tong sampah, dan harapan semoga warga desa juga bisa sadar akan keberhasilan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Kesimpulannya dari laporan saya, program kuliah kerja nyata atau KKN mandiri yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang kurang mendukung karena adanya pandemi COVID-19, seperti sulitnya menyesuaikan waktu untuk melaksanakan kegiatan karena ada beberapa hambatan waktu yang tersedia cukup singkat, yaitu kurang lebih 1 bulan, dan waktu pelaksanaan atau pengumpulan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sebelumnya agar terkesan tidak sering mengadakan perkumpulan yang nantinya dapat mengakibatkan kebosanan pada warga itu sendiri, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Masyarakat memperoleh beberapa bantuan, wawasan, dan edukasi yang kita miliki untuk menambah wawasan di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari saya, presentasi tentang laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.